Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Ratna Dewi, biasa dipanggil di sini Umah Ayu, sebagai pengasuh Panti Asuhan Muhammadiyah Al-Amin di MBS ini. Saya alumni pesantren modern Al-Mawaddah Ponorogo, dan saya melanjutkan kuliah di Fakultas Sastra jurusan Sastra Arab di Universitas Negeri Malang. Dan saya ketika kuliah juga sambil di pesantren juga, di pesantren Firdaus. Untuk peraturan bagi seluruh santriwati ada buku panduannya. Buku peraturan, kedisiplinan, adab, tata tertib, dan pembinaan tertulis semuanya di buku ini, dan setiap anak nanti akan mendapatkan buku ini. Isinya adalah yang pertama, ketentuan umum. Sistem pendidikan. 1. Pendidikan dilaksanakan di dalam pesantren. 2. Kurikulum pendidikan pesantren dan sekolah formal dilaksanakan secara integral. Yang ketiga, legalitas sekolah formal dilaksanakan melalui kerjasama antara Panti Pesantren Modern Al-Amin Muhammadiyah Kepanjen dengan SMP Muhammadiyah 3 Kepanjen dan SMA Muhammadiyah 1 Kepanjen. Santri dan santriwati yang menyelesaikan masa belajar sampai jenjang SMA akan mendapatkan 2 ijazah, yaitu ijazah pesantren dan ijazah sekolah. Yang kelima, santriwati yang menyelesaikan masa belajar sampai jenjang SMP hanya akan mendapatkan ijazah sekolah formal. B. Pembinaan santriwati. 1. Pembinaan santriwati Panti Pesantren Modern Al-Amin Muhammadiyah Kepanjen merupakan satu kesatuan dalam pendidikan dan pengkaderan. 2. Pembinaan santriwati adalah merupakan tanggung jawab pengurus, pengasuh, para ustadz dan ustazah, dan wali santri. Jadi tidak hanya dari pihak pesantren, tetapi bekerja sama dengan wali santri dan SDM yang ada di pesantren. Kemudian yaitu tempat tinggal santriwati. Semua santriwati yang menempuh pendidikan di Panti dan Pesantren Modern Al-Amin Muhammadiyah Kepanjen wajib tinggal di dalam asrama dengan ketentuan sebagai berikut. Yang ketiga yaitu hal adab sebagai santriwati. Adab santriwati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Mengikhlaskan niat untuk Allah Ta'ala. 2. Takut kepada Allah Ta'ala. 3. Tidak menentang hukum Allah dan Rasulnya. 4. Selalu berdoa kepada Allah. Adab santriwati kepada guru. 1. Santri harus menghormati gurunya. Adab santriwati saat duduk di hadapan guru, adab santri saat berbicara dengan guru, adab santri bertanya kepada guru, mendengarkan pelajaran yang disampaikan guru, mengingat ilmu atau pelajaran dengan tulisan, mendoakan guru, salah satu adab santri kepada guru. Yang C, adab santri kepada diri sendiri. 1. Menjauhi dosa, salah satu adab menuntut ilmu. 2. Tidak sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut agama Islam. 3. Bercita-cita yang tinggi. 4. Menuntut ilmu harus sabar. 5. Mengamalkan ilmu adalah adab menuntut ilmu paling utama. Saya bahas satu persatu. Yang pertama yaitu adab santriwati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian dari tazkiyatun nafas atau pensucian jiwa. Jadi ketika belajar di Al-Amin, yang pertama yaitu harus mengikhlaskan niat. Niat menuntut ilmu di pesantren Al-Amin. Ditata, dikondisikan hatinya sehingga benar-benar ikhlas. Tanpa ada ikhlas, sulit ilmu itu akan masuk. Yang kedua,
harus ada ketakutan terhadap Allah. Ketika yang difikirkan adalah takut kepada Allah, maka insya Allah tindak tanduk perilaku kita itu terkontrol. Adapun ada kesalahan sedikit-sedikit, dekatkan diri lagi kepada Allah, dan insya Allah juga di sini ketika kita takut sama Allah, peraturan pun akan dijalankan dengan benar. Yang ketiga, tidak menentang hukum Allah dan Rasulnya. Contohnya apa? Menentang hukum Allah dan Rasulnya. Di sini tidak boleh berpacaran. Nah, tidak boleh berpacaran itu bagian dari menentang hukum Allah. Atau di sini menyembah Tuhan selain Allah. Tidak boleh. Melakukan ajaran yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah juga tidak boleh. Yang keempat, senantiasa berdoa kepada Allah agar hati, jiwa, raga, pikiran selalu dituntun oleh Allah, sehingga santriwati sekalian, anak-anakku akan mendapatkan keberkahan dari pendidikan ini. Yang B yaitu adab santriwati kepada ustadz ataupun ustazah. Yang pertama yaitu harus menghormati ustadz dan ustazah. Nah, ini penting sekali. Ketika kita kurang menghormati seorang guru, maka yang akan didapatkan ada kesulitan untuk menerima ilmunya, atau juga tidak berkah ilmu apa yang diajarkan oleh ustadz dan ustazah. Maka dari itu adab yang kedua ini penting sekali. Untuk mencari guru yang sempurna itu tidak akan bisa didapatkan. Ya, guru yang sempurna mungkin Nabi Muhammad. Nah, anak-anakku harus fokus kepada kebaikan guru. Apa yang guru lakukan baik, jalankan. Apa yang kurang baik, tegur dengan pakai adab. Ya. Nah, ini penting sekali. Penting sekali ini. Yang kedua yaitu saat duduk di hadapan ustadz dan ustazah. Ada adab taklim. Itu nanti akan diajarkan. Kalau anak santriwati lama sudah diajarkan bagaimana seorang muslimah duduk. Baik duduk ketika di kelas, duduk di majelis ilmu di masjid, pun juga duduk di tempat lain. Ini juga sering ketika pelajaran akhlak atau etika saya sampaikan agar anak-anak santriwati Al-Amin ini bisa menjaga kehormatan dirinya. Dilihat dari duduknya, perhatikan duduknya, letak kakinya bagaimana. Nah, untuk santriwati lama pasti sudah tahu itu. Duduknya harus bagaimana, kakinya bagaimana, pakaiannya bagaimana, menutupi kaki atau tidak. Itu penting sekali, dijaga benar-benar harga dirinya, auratnya, duduknya itu diperhatikan. Yang kedua yaitu adab santriwati saat berbicara dengan ustadz dan ustazah. Ketawaduan, kalimatnya, sikapnya, posisinya harus diperhatikan. Ini dalam rangka saling menjaga hati, sehingga apa yang dipelajari anak-anakku sekalian bisa bermanfaat. Yang berikutnya adalah adab bertanya kepada ustadz dan ustazah. Nah, nanti mungkin ada pelajaran khusus etiket ya. Yang berikutnya itu mendengarkan pelajaran yang disampaikan. Nah, dengarkan pelajaran itu, tulis. Ya. Ilmu itu adalah kuda dan tulisan adalah pengikatnya. Manakala tulisan itu tidak ada, lepaslah kuda itu. Ya. Yang terakhir yaitu mendoakan ustadz dan ustazah. Anak-anakku sekalian, doa yang mustajab itu salah satunya adalah mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang lain. Ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat pun mendoakan kita.
Adab yang ketiga sebagai santriwati yaitu satu, menjauhi dosa, dan ini adalah salah satu adab penuntut ilmu yang sangat kuat sekali. Hindari sombong, ya, hindari sombong atau tidak boleh malu dalam menuntut agama Islam, pendidikan agama Islam. Yang ketiga, memiliki cita-cita tinggi yang mulia. Yang keempat, menuntut ilmu harus sabar, ya, harus sabar ketika menghafal Al-Quran. Katakanlah harus sabar, ikhlas, kalau tidak emosi. Apa dampaknya menghafal Al-Quran atau mempelajari pelajaran yang lain ketika kita emosi? Yang ada adalah tidak ada keberkahan dari pembelajaran itu, tidak ada keberkahan sama sekali dari ilmu itu, dan tidak bermanfaat bagi diri kita. Yang berikutnya itu mengamalkan ilmu adalah adab menuntut ilmu paling utama. Jadi ilmu yang sudah diajarkan di Al-Amin ini, khususnya anak-anak santriwati lama, sudah berapa tahun kalian belajar di sini? Pengamalan ilmu itu paling utama dari adab penuntut ilmu. Pelajari sedikit ilmu, terapkan. Pelajari sedikit ilmu, terapkan. Seperti itu. Nah, detail peraturan ini nanti akan disampaikan oleh kakak-kakak IPM ketika anak-anakku nanti sampai di pesantren. Nah, ini nanti akan diulang lagi oleh kakak-kakak IPM dari awal hingga akhir, sehingga anak-anak yang masih di rumah bisa bertanya langsung kepada kakak-kakak IPM. Seperti itu. Kemudian soal transaksi di dalam pesantren, itu kita menggunakan sistem transaksi non tunai. Santriwati Al-Amin boleh bertransaksi di Al-Amin ini, baik itu membeli kebutuhan pribadinya atau memberikan jajan atau kebutuhan-kebutuhan pribadi yang lain, itu menggunakan buku tabungan. Nah, sementara ini kita menggunakan buku tabungan. Nah, anak-anakku tidak boleh memegang uang tunai. Jadi semua uang harus masuk di buku tabungan. Jadi transaksinya harus menggunakan buku tabungan. Manfaatnya adalah satu, untuk lebih hemat. Yang kedua, menghindari kehilangan. Jadi lebih aman menggunakan buku tabungan. Sementara pakai ini, tapi insya Allah kita ada teknologi khusus untuk mempermudah teknik ini. Pada dasarnya adalah kita di Al-Amin ini semua transaksi yang menggunakan uang tunai kita skip menjadi transaksi non tunai. Adapun nanti ada peraturan yang berhubungan dengan buku tabungan. Jadi buku tabungan ini ibarat nyawanya anak-anak sekalian. Jadi ketika buku tabungan ini selain digunakan untuk membeli atau bertransaksi yang lainnya, itu buku tabungan ini juga digunakan untuk peminjaman fasilitas pesantren. Wajib menggunakan buku tabungan untuk jaminan agar santriwati Al-Amin belajar untuk menjaga fasilitas pesantren dan bertanggung jawab. Itu saja mungkin sekilas penjelasan hak dan kewajiban, peraturan-peraturan yang ada di pesantren Al-Amin. Sejatinya anak-anakku, peraturan ini dibuat bukan untuk mengekang, tetapi justru untuk mewujudkan kedamaian, kesakinahan, dan tercapainya tujuan belajar kalian semuanya. Jika tidak ada sistem seperti ini, maka target-target tujuan yang diharapkan oleh anak-anakku, oleh orang tua, pun juga oleh lembaga ini kurang bisa tercapai. Selain itu juga, ketika peraturan ini tidak diterapkan dengan sungguh-sungguh, maka justru sering terjadi
ketidakharmonisan, terjadi beberapa masalah. Dan jadi peraturan-peraturan ini adalah rambu-rambu agar hidup di pesantren Al-Amin ini lebih damai, lebih tertib, lebih disiplin, dan lebih bermanfaat ilmunya. Cukup sekian dari saya. Nanti akan dilanjutkan lebih detailnya oleh kakak-kakak IPM. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.